Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur meskipun mungkin agak berkurang hari ini. Pertama hujan, kedua mengambil rapot, makanya istri saya nggak bisa ikut. SD, SMP, rapotnya hari ini dibagikan. Jadi kemungkinan agak berkurang, atau mungkin banyak pesta hari ini, ada yang safar ke puncak ya. Padahal hiburan paling indah itu membaca Al-Quran. Makanya umur saya hampir 50 tahun, kurang berapa hari lagi insya Allah. Saya nikah sudah 16 tahun, anak saya tidak pernah saya bawa jalan-jalan malam Ahad, hari Ahad ke mall itu. Karena tempat kita, saya bilang, bukan mall nak, tempat kita masjid. Hiburan kita Al-Quran. Tempat mengadu kita Allah. Tauladan kita Rasulullah. Ya. Idealnya jalan-jalan silakan, ngaji jangan tinggal gitu loh. Idealnya seperti itu. Di Indonesia agak beda, membatalkan ngaji kalau ke puncak. Betul ya Pak? Syukron ya. Barakallah. Ibu-ibu sekalian, saya mau meneruskan kajian kemarin, tapi jamaah banyak nggak datang. Daripada nanggung, kita stop dulu kajian kemarin. Kita teruskan bulan depan. Hari ini tema kita Natal dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Karena saya lihat dari 63 negara Islam di dunia, satu-satunya pejabat negara yang melakukan Natal bersama, dibolehkan mengucapkan Natal, hanya Indonesia. Bapak silakan ke Malaysia, ke Brunei, Qatar, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, tidak ada pejabat negara Natal bersama, apalagi pemasangan lilin. Karena itu mencederai, merusak akidah. Muncul pertanyaan ibu-ibu, Pak, tapi mereka kan mengucapkan selamat Idul Fitri. Idul Fitri bukan akidah, bukan ritual, bukan syariah. Natal itu ibadah dan merusak akidah. Karena di dalam ada doa, ada kebaktian, ada pemasangan lilin, mengimani Yesus sebagai Tuhan. Bagi Katolik tanggal 25 Desember, bagi Protestan tanggal 1 Januari. Jadi sama dosanya, sama. Makanya kita haram menyambut tahun baru. Membunyikan petasan, meledakkan kembang api, itu mubazir, jatuh ke syirik, musyrik. Kenapa? Karena dalam pandangan Protestan tanggal 1 Januari diimani lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan. 25 Desember kelahiran Yesus sebagai Tuhan menurut Katolik. Makanya di Jogja, di Flores itu lebih ramai Natalan 25 Desember dari Januari, 1 Januari. Kalau di Medan yang ramai itu 1 Januari karena sana Protestan atau Prosetan, betul? Nah, ibu-ibu sekalian, muncul pertanyaan ibu, Pak, itu kan hanya mengucapkan. Sekarang pertanyaan, mau nggak pastor pendeta mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat? Kan cuma mengucapkan doang syahadat, nggak mau. Karena mereka tahu syahadat itu akidah, tauhid. Kita kok mau? Goblok.
Betul kan Pak? Alasan kan cuma mengucapkan doang Pak. Sekarang pertanyaan, pernah nggak Bapak pergoki berita di Net TV atau Jack TV, Ahok sholat Idul Adha bersama pejabat DKI, pernah nggak? Atau Ahok karena toleransi ikut sholat Idul Fitri bersama pejabat provinsi? Nggak pernah. Karena sholat itu ibadah. Kalau mengucapkan bukan, mengucapkan Idul Fitri. Mereka itu kalau kita ucapkan berarti kita sepakat Yesus itu sebagai Tuhan, mencederai akidah dan tauhid. Berbeda Pak nuansanya. Selalu orang berdalih, Pak cuma mengucapkan doang. Seperti kemarin saya mengisi di BUMN. Jadi istri dirutnya hadir. Orang Jogja lagi. Pak saya ini orang Jogja Pak. Saudara saya itu banyak Katolik. Masa sih saya dilarang mengucapkan selamat Natal? Saya bilang ruh kita dari mana? Dari Allah atau dari Katolik? Rezeki kita dari Allah atau dari Kristen? Kenapa begitu takutnya kita orang tersinggung tapi kita tidak takut melanggar rambu akidah? Siapa yang berhasil ini? Kristen Pak. Jenderal Murdani, Jenderal Panggabean berhasil melobi Pak Harto. Mengatasnamakan demokrasi, dibujuklah Pak Harto Natal bersama. Padahal isu Natal bersama itu, karena di Kristen itu lebih dari 1.700 sekte. Susahnya menggabungkan sekte Kristen, diadakanlah Natal bersama. Bukan bersama orang Islam, tapi bersama sekte lain. Makanya ada gereja okumene. Arti okumene itu bahasa Ibrani, gereja persatuan. Jadi kalau suatu daerah itu gereja satu, sementara sekte banyak, ada Protestan, ada Prosetan, Seksi Yehova, HKBP, HKTI, segala macam. Mereka bikinlah gereja okumene namanya. Dekat rumah saya ada di Medan, persis depan rumah saya itu Pak. Hanya berapa ratus meter, 100 meter lebih kurang. Mereka bikin gereja okumene karena di perusahaan itu nanti Protestan 20 orang. Katolik 5 orang, Seksi Yehova 3 orang. Supaya mereka tidak pecah, digabunglah satu gereja. Jadi pengertian Natal bersama, Natal dengan sekte lain, bukan Natal dengan orang Islam. Cerdasnya mereka membujuk pejabat negara waktu itu Pak Harto mengadakan Natal nasional. Para hadirin, kami mohon berdiri, Bapak Presiden Republik Indonesia, kita berikan kehormatan pemasangan lilin di pohon cemara. Kepada Bapak Presiden kami persilakan. Waktu masang lilinnya bismillah lagi dia. Subhanallah. Luar biasa Pak. Tahun kedua Buya Hamka ngeluarin fatwa. Haram mengucapkan Natal dan menghadiahkan Natal. Karena itu adalah masalah akidah, tauhid. Karena Isa dalam pandangan Islam adalah Nabi, mereka mengimani sebagai Tuhan. Haram. Oh, tahun ketiga dipanggil sama Buya Hamka, sama Letnan Jenderal Alam Sah Ratu Prawira Negara, Wong Kito Galo. Saya ngisi di rumahnya Pak itu, rumah Pak Alam Sah. Buya katanya, sejak fatwa masuk ke istana, RI 1 kepanasan. Sekarang begini aja Buya. Saya yang mengundurkan diri jadi Menteri Agama atau Buya yang keluar dari Ketua MUI? Buya Hamka dengan tegas mengatakan saya yang keluar dari Ketua MUI. Inilah baru namanya ulama, berani tegas. Sekarang muncul pertanyaan, siapakah Isa dalam pandangan Islam? Kenapa kita diharamkan mengucapkan itu? Buka Al-Quran. Siapa yang mau baca di sini yang muda? Mas aja Mas, di sini aja Mas, yang muda-muda. Yang cepat. Buka surah 5 ayat 75. Nanti 72 plus 73. Kemudian surat 19 ayat 88 sampai 95. Kemudian surat 19 ayat 16 sampai 36. Ya, di sini nanti ketahuan itu di mana diharamkan, kenapa diharamkan. Dan ini muncul siapa Isa sebenarnya dalam pandangan Islam. Maka sampaikan ini sama anak istri. Buka Al-Quran surat 575. Karena sekarang Pak bukan hanya Natal bersama Pak. Sejak Pak Jokowi ini, Kristen itu lebih pintar lagi. Bukan hanya Natal bersama dengan pejabat negara, tapi apa? Paskah bersama. Tahun ini sejak Pak Jokowi presiden, sudah mereka giring Paskah nasional. Nanti lama-lama apa? Kenaikan Isa, Yesus bersama pejabat negara.
Akhirnya semua pejabat negara harus patuh sama ajakan mereka. Saya nggak tahu pakai bahasa apa saya dengan pejabat negara ini nanti. Masalahnya yang hadir di sini tidak ada pejabat negara. Yang ada pejabat rumah tangga, betul Bu ya? Tapi Bu sampaikan ini di depan anak nanti Bu. Kalau hari ini Bu tidak bawa anak, coba Kamis depan tanggal 24 ba'da maghrib saya diminta mengisi di Al-Ihsan. Tolong Ibu bawa suami, bawa anak, ponakan, mantu dan calon besan. Karena mau saya bahas ini nanti di Al-Ihsan persis malam Natal nanti, tanggal 24 malam 25 hari Kamis besok di Al-Ihsan. Al-Ihsan ya Pak? Al-Ihsan ya. Di mana sana? Bukan di sana. Oh sana gitu ya. Iya, ya Pak ya Bu. Karena alasan hari ini mungkin hujan, banyak ambil rapot ke pesta. Tolong Bapak Ibu paksa bawa suami dengan anak. Karena sekarang kampus-kampus sudah Natal bersama. Indomaret Pak, karyawannya semua wajib pakai pernak-pernik Natal. Bapak lihat sekarang di mall. Di ruang publik sudah mereka giring acara Natal. Coba lihat Pak. Lagu-lagu di mall, jingle bell, bapakmu gembel segala macam gitu. Hati-hati nih, jangan mau direkayasa. Betul kan Pak? Bapak tahu Jerman nggak? Negara Protestan terbesar di dunia. Di sana agama tidak dibolehkan dibawa ke ruang publik. Makanya bingung mereka. Kok Indonesia negara Islam terbesar, kok lagu-lagu Natal bebas di mall, bebas di terminal, bebas di jalan. Di negara Eropa nggak boleh Pak membawa simbol agama ke mall. Bapak jalan-jalanlah ke Jerman, Perancis, Inggris. Tidak boleh simbol agama masuk negara, karena mereka negara sekuler. Ya, jadi kalau ibu-ibu tidak bawa anak hari ini, tolong hari Kamis besok Al-Ihsan ya, Ihsan jam ba'da maghrib. Bawa anak, bawa istri, terserah Bapak, istri pertama atau istri tua. Ya, insya Allah. Kalau ibu punya madu, istri muda Bapak ajak aja nanti. Sama-sama ngaji supaya kompak kayak istri Arifin Ilham, kan itu kompak itu. Subhanallah. Udah nggak usah dibahas lagi. Mas, pastikan kepada anak-anak kalau kamu kuliah di kampus jangan bawa coba-coba memakai simbol Natal. Hukumnya haram. Ikut-ikutan menghias Natal haram. Ibu catering memberikan makanan orang yang mengadakan acara Natal haram. Memfasilitasi orang yang Natal haram. Membesarkan acara mereka haram. Mengikuti acara Natal di mall haram. Karena persoalan akidah ini, tauhid. Hanya Indonesia Pak. Karena seperti di Malaysia, di Brunei Pak, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, itu agama resmi yang diakui negara cuma Islam. Boleh agama lain, tapi agama resmi negara Islam. Kita undang-undang kita dipreteli sama mereka. Presiden hanya warga negara Indonesia asli. Aslinya dibuang, akhirnya Cina jadi gubernur. Ini kan trik-trik orang Kristen Pak. Contoh kedua apa? Bapak mendarat di Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari bandara, gerbang yang dibangun apa? Bentuk pura. Yang ditonjolkan apa? Simbol Hindu dengan patung. Negara Islam terbesar di dunia, tapi nyambut kita ke Indonesia itu pura. Bapak masuk ke gedung DPR, semua ruangan di DPR pakai bahasa Sanskerta. Negara Islam terbesar di dunia, perwakilan rakyat Indonesia mayoritas Islam, malah gedung pakai bahasa Sanskerta. Harusnya apa Pak? Ruang 1 Assalam, ruang 2 Ar-Rahman, ruang 3 Ar-Rahim. Karena apa? Kita negara Islam terbesar dan mewakili di DPR, suara rakyat. Betul kan Pak? Ini kok bahasa Sanskerta? Makanya Pak Habibie tegas. Begitu beliau menjadi wakil presiden pengganti Pak Harto waktu itu, semua karpet merah diganti hijau. Karena hijau putih kesenangan Rasulullah. Yang kedua, parade senja yang mengumpulkan anak SD, SMP, SMA menjelang maghrib sampai menjelang isya dibubarkan, sampai hari ini tidak ada lagi. Tegas beliau Bu. Islam masih beliau jalankan. Dolar yang 17.600, alhamdulillah Allah takdirkan 6.500 stabil. Sekarang bertengger di 14.200 kemarin. Karena ketaatan seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberkahan sebuah negara. Hati-hati loh Pak.
Makanya Bapak kalau ada pejabat di sini, Bapak kepala biro, Bapak bertanggung jawab kepada satu biro di mana Bapak bekerja. Bapak direktur utama BUMN, Bapak bertanggung jawab terhadap semua karyawan BUMN. Yang konyolnya BUMN, acara Natal semua dewan direksi hadir, acara pengajian tidak pernah direksi ketemu dengan saya. Kemarin alasan istri dirut apa? Suami saya kan harus mengayomi semua agama, Pak. Mau saya jawab cuma nggak enak, ini orang Jogja. Seandainya orang Medan saya tekan habis. Giliran saya ngaji suami ibu nggak pernah datang. Giliran Natal kenapa sempurna datang? 7 dewan direksi semua hadir. Tapi giliran saya pengajian bertahun-tahun di BUMN itu Pak, tidak ketemu dengan dirut seumur hidup. Kalau mengayomi acara Islam datang dong. Cuma karena dia orang Jogja kan harus hati-hati Pak kalau ngomong sama Jogja. Menikah lo Bu, panjenengan aja tersinggung nje kan gitu kan. Kalau Batak ini saya tekan habis kemarin ini. Betul Pak ya? Kok bengong Pak? Makanya saya kalau orang bertanya, saya tanya Bapak suku apa? Kalau orang Jawa bahasanya harus selembut mungkin. Kalau orang Batak banting meja pun saya nggak ada masalah. Di Padang itu kalau saya ceramah banting meja, makin saya banting makin dundang Pak. Makin saya ngamuk makin dundang lagi. Di Jawa Tengah itu yang pertama itu yang terakhir. Mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri. Subhanallah. Ya terus surat 575 Mas, pakai mic. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 75. Ya. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Stop. Bu, tegaskan ini Allah. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Jangan pertuhan. Makanya setiap Allah menyebut Al-Masih selalu putra Maryam karena dia anaknya Maryam. Kenapa mereka merasa istimewa Isa dianggap mereka sebagai Tuhan? Karena alasan apa katanya? Tidak punya bapak tapi dilahirkan. Kalau alasan tidak punya bapak mereka pertuhan, Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, lebih dahsyat lagi. Nanggung kalau Isa, betul, dia masih punya ibu. Maryam hamil, menurut kita tafsir hamilnya itu sama dengan kita 9 bulan. Begitu kehamilan, Maryam itu melahirkan menurut sebagian ulama di satu desa yang namanya Bethlehem. Kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmi. 8 km dari Baitul Maqdis sebelah timur. Di bawah pohon kurma. Bukan di kandang domba, karena dia mulia, nggak mungkin di tempat najis, betul? Jadi Islam itu ilmiah. Orang mulia nggak mungkin lahir di tempat yang kotor. Jadi kalau ada orang menantang kita, Pak, mereka bangga lahir. Maaf, kita memuliakan Isa loh Bu. Lebih tinggi kemuliaan beliau kami muliakan dibandingkan Anda. Bahkan Anda menghina Yesus karena dianggap Tuhan. Padahal itu sebuah pelecehan. Kolonel dipanggil jenderal. Itu pelecehan Pak. Jenderal dikatakan kolonel. Itu penghinaan. Saya ini jenderal kok kamu panggil kolonel gitu loh. Isa hanyalah seorang rasul. Sampaikan ayat ini kepada anak di rumah Bu. Jangan nak haram kamu mengikuti acara di kampus Natal. Saya dulu kejebak waktu SMP Pak. Kepala sekolah saya Kristen, 50% guru saya Kristen. Kami wajib mengikuti acara Natal yang Islam itu. Apalagi Sumatera Utara, 34% kafir, al-kafirun. Tapi alhamdulillah Pak, Solo kemarin pilkada menang lagi si kafir kan, Fransiskus Caperius. Padahal Solo itu 80% Muslim loh Pak. Sementara Medan calon kuatnya siapa? Kusuma, Cina Katolik, orang kaya raya di Medan. Alhamdulillah tetap menang Islam, Aldin. Padahal sebelum pemilihan itu Pak, disorot sengaja Allah takdirkan calon nomor 2 di Solo itu istri, anak, keluarga semua berjilbab. Calon nomor 2 itu. Saya ngomong sama istrinya, subhanallah ada calon bagus loh itu, istri anaknya berjilbab. Calon nomor 2 Solo, mudah-mudahan menang saya bilang. 2 hari kemudian saya dapat informasi menang si kafir. Makanya saya bilang sekali-sekali orang Solo itu dibandinglah ke Medan. 34% kafir Pak. Cinanya hebat, Kristennya fanatik, Bataknya keras. Tapi karena Islam bersatu tetap menang Islam. Wakilnya itu kuat Pak. Wali kotanya siapa? Ramadan Pohan. Wakilnya siapa? Si Kusuma orang Cina ini.
Yang satu lagi Islam dengan Batak Islam, Melayu dengan Batak. Alhamdulillah Islam bersatu, menang si Muslim ini. Wajar Ramadan Pohan milih Kristen. Kenapa Pak? Dia Partai Demokrat. Saya berharap Solo itu berganti dikit lah pemimpinnya. Saya naik beca Pak di Solo itu, Pak, kasihan ya, saya bilang, Bapak Muslim Pak. Oh nje. Jadi saya bilang, Pak, kenapa sih sampai terpilih Kristen Fransiskus Caperius? Wah nggak apa-apa Pak, yang penting orangnya baik. Bukan ngopo-ngopo, agama podo kabeh, sing penting wongnya api. Sampai monyong cangkemnya ngomong gitu. Saya bilang, Pak, nggak boleh, Pak, haram mengangkat pemimpin dari orang kafir. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Menang lagi Pak, Fransiskus Caperius. Subhanallah. Bapak maaf, ada dari Solo di sini. Boleh nggak sekali-sekali ngundang saya ke sana? Kumpulkan tokoh masyarakat, saya isi kajian. Nggak apa-apa, lembut-lembut aja. Monggo kita sedoyo meriki gitu. Karena menghadapi orang Solo beda Pak, menghadapi dengan orang Padang. Orang Padang itu makin kencang kita makin diundang. Makin saya bentak, makin datang ke rumah konsultasi. Kemarin Pak, istri Dirut ini yang orang Jogja ini, mau saya datangi dia habis acara, pamitan sebagai tuan rumah. Pergi dia ditinggal saya. Jadi kebencian itu sudah dumel gitu. Masa saudara saya banyak Katolik di Jogja dilarang saya mengucapkan selamat Natal katanya. Maaf ya Bu, Bapak Ibu tahu siapa saya bilang? Dia nggak kenal sama saya karena baru datang. Saya ini Batak Bu, situ orang. Ibu saya itu Batak Bu, Sitorus, sekampung dengan Jenderal TB Silalahi Prasambilan Prosia saya bilang. Sampai ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, belum pernah kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara kami yang Kristen. Hidup kami sampai sekarang saya bilang. Kenapa begitu takutnya kita dengan Kristen, melebihi takutnya kepada Allah? Ini tauhid loh Pak ini. Bapak harus punya doktrin di rumah. Akidah tidak ada toleransi Pak, yang toleransi muamalah. Gotong royong bersama dengan kafir silakan. Tetangga kita Nasrani, pendeta J. Sihombing, istrinya mau melahirkan jam 1 malam, minjam mobil, bantu. Sebelah rumah Bapak ada Hindu, Putu gede banget nama Hindunya. Jam 2 malam ingin mutang uang anaknya ITB, kasih bantuan utang, bagus. Idul Fitri, lontong sayur, ketupat, antar sama mereka. Tapi begitu giliran agama, akidah, tidak ada pintu toleransi. Saya harus tegas ini Pak. Besok padang mahsyar bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau diantara Bapak nanti masih ikut-ikutan Natal, mengucapkan Natal, rame-rame acara makan-makan di rumah orang Kristen, alasan toleransi, di padang mahsyar siap saya jadi saksi. Ini di dunia aja ada rekaman Pak, apalagi CCTV dari Allah. Ini bisa hilang, bisa hapus, bisa rusak. CCTV dari Allah, rekaman kelihatan nanti nih Pak. Siapa ngantuk, siapa tidur ketahuan ini. Betul ya Bu? Subhanallah. Terus Mas. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Iya, sebelum Isa itu ada rasul sudah 124.000. Nabi 114 orang, jadi sama. Penciptaan Adam dengan Isa sama, kun fayakun. Kalau Adam dari tanah, Isa dari tiupan Rohul Kudus, ditiupkan ke Parji, tahu Parji? Maaf, bahasa Latinnya Pagina. Itulah membesar, Maryam hamil. Nanti kita bahas di surat 16, di surat 19 ayat 16 sampai 26. Ada nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi kehamilannya sama, cuma kita dari sperma bertemu dengan sel telur di parji wanita di rahim, jadilah kita. Kalau beliau Rohul Kudus, kalau Adam dari tanah, kalau Hawa dari tulang rusuk. Tapi bagi Allah gampang, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi nggak ada istimewanya. Ya Bu ya. Terus. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kenapa langsung diklarifikasi ibunya Maryam? Ibunya seorang berpegang teguh kepada kebenaran karena waktu Maryam hamil bajunya menyempit. Ada apa? Dia juga kaget, Pak. Ada apa? Pergilah dia ke rumah saudara perempuannya. Siapa saudara perempuan Maryam? Istri Zakaria. Mbak, kira-kira begitu. Apa? Kok aku hamil? Buntiang den kok.
Kok buntiang Den? Apa kata istrinya Zakaria? Dek, aku juga sedang hamil. Jadi kehamilan Maryam yang di dalamnya calonnya Isa Al-Masih bersamaan hamilnya istri Zakaria di dalam anaknya namanya Yahya. Jadi Yahya itu dari Allah nama itu, Pak. Buka Al-Quran surat 19 ayat 7. Cepat nak. Yang cepat, 19 ayat 7 itu informasinya. Mas jangan bergerak. Tapi kalau bergerak silakan. Tapi yang tadi tangan masuk gini ya supaya jangan lewat. 19:7-nya baca Mas. Supaya enak kita memahami Al-Quran. Ayat 7-nya, 19 ayat 7. Maryam, udah ketemu Mas, Dek? Udah. Ayat 7-nya baca Mas. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Langsung kan dari Allah. Padahal Zakaria udah mulai putus asa karena sudah tua, istrinya mandul. Makanya disebut engkau akan punya anak yang istimewa yang belum ada sebelumnya. Menurut mufassirin, karena istimewa belum ada sebelumnya, belum ada manusia mandul bisa melahirkan. Jadi istrinya itu mandul, tapi takdir Allah melahirkan istri Zakaria itu hamil. Jadi nama Yahya, nama Isa, nama Muhammad itu langsung dari Allah. Ahmad yang mulia. Makanya Rasulullah mengatakan dia, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Abul Qasim. Sama dengan saya munjir semua orang, saya ucok. Karena Batak. Betul ya? Itu Bu, itulah dalilnya Bu. Jadi Yahya itu melapor dia ke rumah mbaknya, "Mbak, aku hamil loh. Bajuku kok tambah sempit." Kakaknya kaget, kakaknya ini istri Zakaria. "Loh, aku juga hamil loh sekarang." Makanya Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya dengan Isa sezaman. Sama-sama hamil. Ibu mereka adik kakak. Jadi Zakaria itu pak D-nya Isa. Yahya itu sepupunya Isa. Karena istrinya Zakaria budenya Nabi Isa. Tapi ini bukan orang Jogja loh. Nanti bude pak D orang Jogja atau Pak Boten, ki wong Arab. Terus keduanya biasa memakan makanan. Nih, keduanya biasa makan-makan ke pasar. Kalau ke pasar dan makan bukan butuhan, enak kan logika Allah itu. Pertama dia putra Maryam. Yang kedua Maryam itu orang solehah. Yang ketiga apa? Biasa memakan makanan seperti kamu. Kalau sama seperti kamu makan berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa belum? Kemarin saya dialog Pak dengan seseorang S2. Dia bangga dengan Yesus sebagai Tuhan segala macam. Saya bilang, tolong buka surat Maryam. Ini. Kan kelihatan kan saya bilang. Sederhana penjelasan Allah itu, tapi ilmiah. Mereka biasa memakan makanan. Artinya kalau orang makan berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh sama makhluk karena dia Khalik. Betul? Terus perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Coba lihat Bu, yang memalingkan siapa? Hawa nafsu. Sama dengan kita umat Islam sekarang ini. Kenapa secepat itu anak panah keluar dari busurnya? Karena hawa nafsu. Yang memalingkan itu siapa Mas? Iblis. Setan. Kalau Agil Sirat mengatakan biar aja sapi itu renggang supaya masuk setan ikut sholat jamaah katanya. Setan aja ahli neraka kok sholat jamaah. Profesor kok goblok. Subhanallah. Biar aja Pak masuk ikut sholat jamaah setannya katanya. Kan saya bilang kan, dua pasti neraka, dua pasti sorga, dua bisa sorga neraka, dua pasti neraka. Iblis dengan setan. Dua pasti sorga, malaikat dengan rasul. Dua bisa sorga, bisa neraka, manusia dan jin. Peluang kita sorga ada, peluang neraka juga besar. Kalau iblis tidak, pasti neraka. Kalau rasul dan malaikat pasti sorga. Nggak ada tawaran Pak. Jadi kodenya dua pasti sorga, dua pasti neraka, dua bisa sorga, bisa neraka. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Rame-rame Pak nanti di neraka dengan jin. Yang senyum siapa? Iblis. Sama-sama satu tempat kita ya, satu kapling katanya. Blok D. Ya.
Terus, Mas sekarang buka Al-Quran. Karena mereka mempertuhan Isa yang mereka sebut Yesus, maka Allah ponis mereka di surat 5, 72, 73. Ponis itu keluar karena kelakuan mereka, kebiadaban mereka, kesesatan mereka. Surat 5, 72, 73. Ya. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Lagi-lagi kan, sungguh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang mempertuhan Isa al-Masih putra Maryam sebagai Allah. Selalu dikatakan Isa putra Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra Maryam, supaya Kristen itu melek bahwa Isa itu anak manusia. Kalau anak manusia nggak mungkin Tuhan. Makanya kita nggak boleh ngomong Tuhan, Tuhan hantu. Makanya apa? Innani anallah. Jadi kalimah la ilaha illallah penentu manusia masuk surga. Di depan sahabat Rasulullah mengatakan begini, Pak. Barang siapa di antara kalian menyebut la ilaha illallah menjelang matinya, wajib dia masuk surga. Menyebutnya sebelum dia mati, kata Rasulullah. Di sini panjang memang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang menyebut la ilaha illallah ketika dia sehat walafiat? Surga lebih pasti kepadanya dan pasti kepadanya. Makanya mentalikan orang meninggal itu sempurna, Pak. La ilaha illallah man qala akhiratul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya hari Jumat, kalau ada orang meninggal malam Jumat, hari Jumat masuk mati syahid, Pak. Karena berdasarkan hadis, la taqumus sa'ah illa fi yaumil qiyamah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jangan muliakan hari-hari tertentu kecuali hari yang dimuliakan. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Meskipun Rasulullah meninggalnya hari Senin. Karena Rasulullah memang sudah ahli sorga. Tapi dengan catatan, meninggal hari Jumat itu dia tidak musyrik, tidak syirik. Kalau meninggal karena tertembak, karena ngisap ganja, ya mati sangit, bukan mati syahid. Mati sangit. Jelas? Terus, Mas. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Coba lihat. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia tidak mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhan. Makanya pertanyaan saya kalau dialog dengan pendeta, pastor dengan Nasrani, tahu nggak ibu pertanyaan? Cuma 3. Kalau betullah Yesus sebagai Tuhan, saya bilang, tolong tunjukkan mana ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan. Betul nenten? Orang-orang ndak ada. Pertanyaan kedua. Kalau Yesus sebagai Tuhan, saya bilang, tolong tunjukkan kapan Yesus meminta dirinya untuk disembah. Nggak ada di Injil. Di rumah saya 40 lebih, Pak, Injil itu. Bible. Yang ketiga, kalau Yesus sebagai Tuhan, tolong tunjukkan di mana pernah Bunda Maria menyembahnya. Karena orang terdekat kepada Yesus adalah Bunda Maria. Nggak ada. Terus apa alasan Anda mempertuhan Yesus? Jadi Bapak kalau ada misi datang ke rumah Bapak dari Katolik, dari Protestan segala macam, ajukan aja 3 pertanyaan. Kalau betul Mbak, Pak Pastor mengimani Yesus sebagai Tuhan, tolong buka Injil Bapak. Mereka dakwah bawa Bible, Pak, kemana-mana. Saya juga bawa Bible di mobil. Ada Kristen saya dakwahin. 1 pertanyaan, tolong tunjukkan mana Yesus pernah mengaku Tuhan. Kedua, mana pernah Yesus minta disembah. Yang ketiga, kenapa Bunda Maria tidak pernah menyembahnya kalau dia sebagai Tuhan. Beda dengan Rasulullah. Ketika Allah menyebut Muhammad, dia tidak menyebut nasab, menyebut jabatan Rasul. Contohnya apa, Pak? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Tapi ketika Allah menyebut Isa, Isa putra Maryam, Isa putra Maryam. Ketika Allah menyebut Muhammad, tidak ada dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah Rasulullah. No. Coba cek, Pak, ada nggak?
Enggak ada kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Apa sifat Rasulullah? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, berlemah lembut sesama muslim. Sekarang terbalik. Akrab dengan Katolik, memusuhi Islam. Dekat dengan gereja, memusuhi kebenaran. Bersahabat dengan kafir, memusuhi jenggot. Baim aja berjenggot yang Kristen. Betul ya? Hati-hati Pak. Jadi kalau ada orang bangga, wah kematian bapak saya kemarin, semua bersedih, didoakan Katolik Protestan. Malah malu kita. Sebab kalau kita orang taat, orang kafir pasti benci. Kalau kita benar, orang kafir pasti memusuhi kita. Kalau ada orang kafir menyenangi kita, berarti bukan Islam yang benar kita. Saya ulangi ya Pak. Kalau ada orang Kristen simpati kepada ustadz, senang kepada ustadz, akrab dengan kiai, berarti kiainya tidak benar. Sebab kalau kita benar pasti dimusuhi kafir. Gampang kok matematikanya Pak, rumusnya gampang. Kalau ada orang Islam bangga dekat orang kafir, berarti dia bukan orang yang Islam yang benar. Karena Islam asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Berani ngomong. Bukan bersahabat. Maaf ya Pak, saya yang begini model saya ya. Harus tegas. Ini masalah akidah soalnya. Nggak bisa lembut-lembut ini Bu. Efek dari persahabatan berlebihan terhadap orang kafir. Didirikan gereja, ibu tanda tangan. Anak pacaran dengan Kristen, ibu tidak bisa marah. Anak akrab dengan kafir, ibu diam. Kenapa? Terlalu akrab. Ini risiko terburuk kita hadapi sekarang. Akhirnya apa? Murtad menjadi tenang. Siapa? Luman Sardi kan? Asmiranda pulang umroh murtad. Lisa Odah jadi pendeta, orang Madura. Muhammad Solehin sekarang pendeta, Muhammad Solehin, pendeta Muhammad Solehin. Di Cirebon, Hajjah Fatimah, sekarang pendeta Hajjah Fatimah. Bukan begitu Bu, subhanallah. Kita puji Allah. Jadi kalau ada berita atau orang tawuran, subhanallah. Emangnya saya ayam? Udah setahun lebih saya ngisi sini, masih juga rusak. Kapan insapnya nih jamaah? Subhanallah. Ya Bu ya, kan udah sering saya bilang. Kalau melihat kerusakan, kejahatan, subhanallah. Melihat banjir, masya Allah. Naik ke puncak, Allahu Akbar. Suami nikah lagi, alhamdulillah. Berarti suami saya mengikut sunnah. Kan begitu kan? Alhamdulillah ya Allah, suami hamba mengikut sunnah. Takdirkanlah dia bisa adil kepada istri mudanya ya Allah. Mudah-mudahan keturunan dari istri mudanya menjadi orang yang soleh ya Allah. Itu doa seorang wanita, bukan uring-uringan, guling-guling di tanah begitu. Itu anak kecil, betul? Udah nggak usah dibahas. Bapak senang masalah gini nih. Terus Mas. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Ibu dengar ini Bu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Kafirlah orang mengatakan Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah seperti itu, Allah mengharamkan surga. Nukholis Majid mengatakan semua agama masuk surga. Yang punya surga Nukholis Majid atau Allah? Sapi Ma'arif mengatakan semua agama sama. Ulil Absar mengatakan semua agama sama. Apa kata Sapi Ma'arif? Umat Islam janganlah mengklaim hanya dirinya masuk surga, nanti kesepian di surga. Memangnya surga itu Tegal, sepi. Yang masuk surga itu siapa? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Di luar Islam kafir, pasti neraka. Oh nggak boleh Pak, kita kan satu negara. Urusan negara beda, urusan akidah beda. Harus tegas. Kalau saya dialog dengan Kristen begitu Pak. Habis dialog santai baru ngomong, maaf ya Pak jangan tersinggung. Kalau sampai besok pagi Bapak tidak masuk Islam, saya pastikan neraka jahanam.
Atau kita ucapkan salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan limpahkan kepada orang yang menerima petunjuk, yang mengikuti petunjuk. Itu boleh, Pak. Nanti Bapak, kalau Bapak risih pingin sekali bersalaman dengan orang Kristen Natal tahun baru, ucapkan aja itu. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan diberikan kepada orang menerima petunjuk. Apa artinya, Pak? Ya mudah-mudahan Bapak dapat petunjuk, gitu aja. Ya. Rasulullah kalau mengirim surat kepada Raja Najasyi ujungnya begitu. Salamun ala man ittaba'al huda. Ittiba, mengikuti petunjuk. Bisa nggak, Pak? Ikuti insya Allah. Terus. Dan tempatnya ialah neraka. Dan yang mengatakan neraka siapa, Bu? Allah kan? Jadi kalau ada, Bu, orang JIL, Jaringan Islam Liberal, Nurholis Majid, Komarudin Hidayat, Azumadi Azra, Sapi Ma'arif, Zainul Kamal, Musdah Mulia, Ade Armando, siapa lagi yang sumbing itu? Ulil Absor ya, udah sumbing sombong lagi. Saya menghinakan dia, Bu, karena dia menghina Allah. Saya menghinakan dia karena menghinakan Al-Quran. Hinakan Allah yang menghina agama, muliakan Allah yang memuliakan agama. Kalau saya hinakan orang yang menghina Al-Quran itu. Udah sombong kau, udah sumbing sombong, saya bilang. Iya, Pak, dokternya baru selesai kemarin dari Boston University Amerika, cum laude. Ditampung di Boston University. Pernah ke Amerika, Mas? Kasihan ya. Boston ini salah satu universitas terbaik di bawah Harvard University. Jadi di dunia ini terbaik itu Harvard University. Kemudian Al-Azhar. Al-Azhar itu lebih dari 1000 tahun itu. Guru besarnya 1000 lebih loh Al-Azhar itu. Tapi orang lebih bangga ke Boston daripada Al-Azhar. Mereka malu pakai gamis, lebih bangga pakai dasi. Pesantren sekarang pakai dasi, pakai jas. Minder kebudayaan, minder peradaban. Malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu pakai koko. Yang banggakan apa? Yang modern itu simbolnya apa? Dasi dengan jas. Padahal ini pakaian orang kafir. Pakaian orang soleh itu gamis. Lihat nabi-nabi, betul? Nggak pernah Rasulullah hijrah ke Madinah pakai dasi. Nggak ada hadisnya. Betul ya? Jadi Bapak bangga simbol Islam. Ada jenggot, ada gamis, ada koko, ada topeci. Yang bagus sebenarnya Bapak bukan ini. Ini nasional ini. Itu yang bagus, yang putih itu. Cuma Bapak bercampur dalam Islami, di luar Yahudi gitu, pakai jas gitu. Cuma karena dingin aja barangkali ya. Tapi jangan pakai dasi, Pak. Nyekek gitu, nyekek. Kenapa di Eropa itu suka orang pakai dasi, pakai jas? Karena musim dinginnya panjang. Di Surabaya pesantren pakai dasi, ya mati dia kejepit gini. Surabaya panas. Betul kan, Pak? Kan enak pakai baju kayak ini. Harganya murah tapi adem. Betul? Ini pakai dasi, Pak, diikat gini. Sok. Makan itu harus tanggal tek dibuka baru makan. Kenapa? Kecekik berat sini masuk. Mereka pakai keju, lewat tenggorokannya licin. Kita pakai nasi, nasinya murahan lagi. Nyangkut karena pakai dasi. Jadi busana itu mempengaruhi kebudayaan, Pak. Lingkungan itu mempengaruhi orang. Contohnya, kenapa orang Sunda lembut-lembut? Karena lingkungannya apa? Pertama dingin. Yang kedua pepohonannya subur. Makanya ngomong Sunda itu halus. Makanannya daunan lembut, lalapan. Coba lihat orang Sunda kalau ngomong. Badeka mana teteh, badeka luhur sabar orang kan itu tilu orang kan mendayu-dayu kan karena yang makan aja lalapan. Beda dengan orang Jawa nangendik sopo, makanya tenggorokan orang Jawa besar-besar gitu, nopo gitu, semuanya. Iya pengaruh, Pak. Betul ya, sangat pengaruh. Orang Arab coba lihat hidung orang Arab, cenderung seperti unta itu. Lihat hidungnya orang Arab, beda mancungnya dengan orang Barat. Yang dimakan konsumsi tiap hari unta itu. Coba lihat orang Batak. Kenapa cenderung orang Batak itu wajahnya keras-keras kasar? Karena semua yang berkaki 4 dimakan, kecuali meja itu pun karena keras. Coba lihat Batak-Batak kafir itu. Jelek-jelek kan, supir Metro Mini, PPD. Betul ya? Karena makanan sangat mempengaruhi. Islam itu masuk ke sel terkecil, halalan thayyiban. Perhatikan supir PPD Metro Mini. Bapak berdiri di depan gereja HKBP itu, wajah mereka mengerikan itu. Kelihatan wajah-wajah ahli neraka itu. Tapi bandingkan dengan wajah saya. Yang iya betul, Pak. Padahal Batak loh situ orang. Kenapa? Islam itu membentuk karakter. Lihat wajah saya nggak terlalu jelek kan?
Iya jujurlah, ibu nggak usah basa-basi mengaku itu. Iya terus. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Bu, coba lihat 572. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim itu karena mereka sudah mempersekutukan Allah. 73. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Coba lihat Bu. Salisu salasah, 3 dari 1, 1 dari 3. Mana itu Bu? Tuhan Allah, Putra dan Roh Kudus. Sekarang muncul mereka pakai bahasa Arab. Apa namanya Pak? Kristen, Ortodoks, Syriakos, Kanisah. Kanisah itu gereja. Bismi Abi wal Ibni waruhil Kudus. Takbir. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cuma diterjemahkan ke bahasa Arab. Bismi Abi wa Ibni dan Anak, waruhil Kudus dan Roh Kudus. Saya sudah pernah dialog dengan apa mereka, syekh mereka, namanya Syekh Bambang Nursena. Pasti bahasa orang Malang Pak, pasti bahasa Arab. Karena lama tinggal di Yordania. Jadi waktu kita menjelang dialog di Hotel Syahid, mereka bilang Pak, kami sembayang dulu. Mereka sembayang Bu. Jadi mereka satu saf, laki-laki perempuan satu saf. 7 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh, duha dan tahajud. Tapi semua sholat 2 rakaat. Jadi kalau antum sholat sebelah Meriam Belina ya beruntung. Laki-laki perempuan satu saf Pak. Jadi kalau sholat dengan artis milih jadi wanita semua ini. Satu saf laki-laki perempuan terserah. Imamnya seperti kita pakai jenggot, pakai gabis. Lihat kemarin di televisi Pak. Syekhul Kristen namanya. Kalau kita kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau mereka Syekhul Kristen, Dr. Bambang Nursena dari Yordania. Pasti bahasa Arab. Pengikutnya siapa? Roy Martin. Agatha, Cornela Agatha. Kemudian istrinya Maria, Anna Maria. Itu kan orang Sunda, murtad kan? Itu orang Sunda itu. Pintar baca Quran dia, murtad istrinya si Roy Martin. Hati-hati orang Sunda, orang yang targetnya Sunda. Bukan. Subhanallah. 2 kali saya tegur ya. 3 kali saya pulang. Iya. Udah Mas? Terus. Buka surat 19 ayat 16 sampai 36. Ini kita buka 88 aja, 88 dulu Mas. 88 sampai 95. Dijelaskan di sini hamilnya Maryam dulu. Surat 19 surat Maryam ayat 88. Ya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, ini Bu percayaan mereka. Allah Maha Pengasih punya anak. Kalau Allah punya anak berarti punya besan, punya mertua. Melebar nanti berarti jadi makhluk bukan khalik. Makanya sekarang kalau Bapak jalan-jalan Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika, rame-rame Kristen masuk Islam. Udah nggak ada lagi mau masuk gereja, apalagi di Belanda Pak. Di depan pintu ditulis God is dead, Tuhan sudah mati. Kalau mati kenapa disembah? Yang konyolnya Pak, kematian Yesus tidak jelas dalam Injil. Kira-kira jam 9 Yesus disalib. Di surat lain kira-kira jam 12 Yesus disalib. Di ayat lain kira-kira jam 3 Yesus disalib. Saya tanyakan ke pendeta mereka, mana yang benar? Semua kira-kira. Bayangkan, tonggak mempertuhankan Yesus pada hari penyalipan. Justru jam salib saja nggak jelas. Beda dengan kami, saya bilang, Rasulullah. Muhammad bin Abdullah lahir di Mekah, 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, meninggal 63, minum air Zam-Zam, ini airnya. Beribadah menghadap kiblat, ini kiblatnya Baitullah. Menerima wahyu di Gua Hiro, ini guanya. Bisa dibuktikan dari kacamata antropologi dan sosiologi. Karena arkeolog. Ini air Zam-Zam yang diminum, ini Gua Hiro yang tempat menerima wahyu, ini makam Rasulullah di Madinah, di sini Rasulullah lahir di Mekah. Bisa dibuktikan Pak. Sekarang Bethlehem sekitarnya udah bangun aneh-aneh, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Islam itu ilmiah Pak. Kita sholat karena perintah,
Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Kita zakat, wa atuz zakah. Kutiba alaikumus syiyam. Kita puasa, ada perintah. Ini mereka berdoa kepada Allah menutupkan tangan. Padahal Isa masuk ke Bethlehem berdoa kepada Tuhan mengadahkan tangannya. Berarti dia bukan Tuhan. Ketika usia 8 hari dia khitan. Kalau Rasulullah beda, Pak. Rasulullah lahir sudah khitan. Kalau Isa itu khitan itu umur 8 hari menurut Injil loh ini. Kalau dia khitan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Oh itu Pak bukan Tuhan, Tuhan. Saya tanya, kalau Yesus dilahirkan tahun 1 Pak Pendeta, siapa Tuhannya Nabi Adam? Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Musa siapa? Karena Tuhan lahir tahun 1901. Siapa yang menciptakan dunia ini? Nggak bisa jawab, nggak masuk akal. Apa jawab pendetanya begini? Semakin bingung kita Pak menghadapi konsep Kristen, semakin besar pahala dari Allah, semakin diberkahi. Jadi bingung aja beragama itu. Dan dusta itu biasa di Kristen. Makanya Paulus mengatakan, kalau dengan dusta itulah kasih Allah bertambah kepadaku. Kenapa aku dihukum ketika berdusta katanya. Dalam Kristen itu dusta biasa Mas. Makanya banyak pendeta masuk Islam. Sudah Islam pun masih berdusta dia. Biasa. Udah masuk Islam berdusta. Ke masjid ini, oh Pak saya masuk Islam, dapat uang sertifikat. Nanti ke Sunda Kelapa, Pak saya masuk, kenapa? Di Kristen biasa berdusta. Paus itu berdusta. Sampai dia katakan Pak, kalau dengan dusta itulah kasih Allah melimpah kepadaku, kenapa aku dilarang berdusta? Jadi dusta itu fardu ain. Iya Pak, makanya hati-hati. Jadi memfitnah itu mereka dari dulu karena berdusta itu biasa. Kemarin kan Obama kan selip ngomong, bukan selip ngomong, lepas ngomong. Yang melatih dan membiayai ISIS adalah Amerika, betul kan kemarin? Allah takdirkan kan, terbuka rongga bibirnya itu ngomong, terdiam semua. Memang dia memang. Kemarin dapat lagi literatur saya Pak. Ternyata di belakang pemberontakan Rusia itu adalah didanai sempurna oleh negara Inggris. Saya simpan sampai sekarang dokumen di rumah itu. Hasil penelitian independen. Jadi mereka itu Pak yang meledakkan bom sana bom sini. Cuma orang Islam yang lugu. Di brainwash. Bahasa yang mereka pakai begini Pak. Coba lihat orang Islam dizolimi. Perang aja, lawan aja mereka. Ledakkan bom sana sini, ledakkan bom sana sini. Karena ini baru Islam, baru memahami Islam seperti kasus-kasus di Indonesia kan. Itu kan orang baru mengenal Quran sebenarnya Pak. Belajar, akidah belum kuat, dikasih bom, ledakan. Dengan mengatasnamakan mati syahid. Yang disuruh diperangi apa? Pemimpin orang kafir, bukan orang tidak hubungan dengan kebijakan. Dalam Al-Quran kan jelas. Perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Itu betul Pak. Rakyat mereka nggak ada urusan. Karena kebijakan negara, bukan kebijakan individu. Gitu loh. Jelas ya. Jadi Amerika itu bermain Pak. Hati-hati. Ya terus. Surah 89. Iya. Surah Maryam. Surah 19 maaf. Ayat 89. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Agak kembang suaranya ya. Agak jauhkan ya Mas. Ya oke. Ayat 89 surat Maryam. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat munkar. Terus ayat 90, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Apa itu Pak? Mereka memfitnah Allah punya anak. Jadi kalau Ustadz Maulana mengatakan, tahu Ustadz Maulana? Jamaah mengatakan lebih bagus memilih pemimpin yang kafir tapi jujur daripada orang Islam korupsi. Dibatalkan dengan ayat ini. Bagaimana mungkin orang kafir jujur? Tuhan sendiri mereka kadali. Mereka memfitnah Allah. Bagaimana mungkin orang memfitnah Allah dikatakan jujur? Mereka tidak jujur berakidah, tidak jujur bertauhid, tidak jujur bersyariah. Manusia mereka bertuhan, berarti nggak jujur kan? Kalau dikatakan Maulana lebih bagus milih orang kafir jujur daripada Islam korupsi. Atau pernyataan Syekh Ali Jaber yang di TV One. Lebih boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Betul kan? Ini kan berisiko sempat anak ibu nonton.
Sunnah itu dari Rasul. Kalau meninggalkan Rasul kafir nggak mas? Kafir. Ingkarus sunnah. Ustadz banyak loh di Jakarta sekarang pak ingkarus sunnah. Nggak mau dia bahas hadis. Hati-hati ya bu. Jakarta Selatan ada 2 orang kawan saya pengajian lagi satu tempat itu. Tapi saya kasih tahu sama jamaah nggak mau, kenapa? Oh bagus dia pak. Ya sudahlah sakarepmu dewe. Udah terus. Ayat 91. Iya. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ayat 92. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Iya. Ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Ayat 94. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ayat 95. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Bu, besok ketika dikumpulkan di padang mahsyar orang kafir itu diperintahkan ke neraka finnar, mereka nggak mau. Apa dia bilang? Kami sudah bertuhan kepada Yesus, kami bernubuat atas nama Yesus. Betapa adilnya Allah. Buka mas surat 5 116 sampai 118. Allah panggil Isa yang mereka menuduh Isa mengaku sebagai Tuhan. Buka surat 5 ayat 116 sampai 118. Hujan-hujan masih ramai juga ya subhanallah. Surat Berarti orang-orang beriman ini. Surat Al-Maidah ayat 116 mas. Ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Coba lihat ibu, ketika mereka nanti miliaran manusia orang Nasrani padang mahsyar diperintahkan ke neraka finnar, mereka menolak. Karena alasan kami sudah bertuhan kepada Yesus. Dipanggil Allah Isa. Wahai Isa, apakah pernah engkau di dunia mengaku sebagai Tuhan bersama ibumu? Jawab Isa itu sangat diplomatis. Dia mengatakan bukan tidak atau iya. Tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku. Karena dia di surat 575 hanyalah seorang nabi. Di ayat 30 nanti ditemukan wa ja'alani nabiyya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Jawaban Isa tegas. Ya, kembalikan ke surat 19 ayat 16 sampai 36. Sebentar ya, Ibu udah ketemu Bu Qurannya? Surat 16 nanti saya buka tanya jawab panjang ini karena banyak yang bermasalah kalau masalah Natal ini. Surat 19 ya Mas? Yeah. Ayat 16 sampai 36. Ibu-ibu sudah ketemu? Bapak di luar sudah? Kita tunggu 2 menit lagi Mas. Supaya sama-sama baca kita. Udah? Bapak belum ketemu ini. Kita tunggu aja Mas, nggak apa-apa. Bapak kiri belum ketemu. Surat 19 ya Pak? Ayat 16 sampai 36. Kita klarifikasi Isa ini dulu supaya tegas. Jadi jawabannya Al-Quran, jangan kata saya. Langsung Mas. Ayat 16-nya Bu. Surat 19, surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Disuruh apa Bu? Disuruh ceritakan kan? Supaya umat Islam terhindar mempertuhan Yesus. Supaya orang mempertuhan Yesus mau masuk Islam. Ada 2 keuntungan. Ada klarifikasi. Ceritakan hai Muhammad. Karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Isa ini akan dijadikan Tuhan. Pak. Bu. Karena Rasulullah mengatakan Nabi yang paling lembut itu Nabi Isa. Sebenarnya sudah tercium waktu hidup itu sudah ada tercium dia mau dipertuhan. Sudah ada indikasi. Jadi cuma karena sungkannya Isa ini oleh apa? Pengikut dari kaum Hawariyun yang 12 murid itu. Kalau ibu ke rumah Kristen pasti ada jamuan kudus, Isa di depan, Yesus menurut mereka 6 orang. Betul kan? Itu kalau bahasa Al-Quran kaum Hawariyun, sahabat yang menurut Isa. Jadi waktu Isa mau dikepung oleh pasukan Romawi diperat oleh Yahudi,
Isa mengatakan, udah genting ini Bu, rumah dikepung. Wahai sahabatku, kata Isa, menjelang penyalipan ini tafsir Al-Quran ya, bukan tafsir Injil ini. Beda lagi nanti kalau saya bicara Injil. Siapa di antara kalian mau wajahnya dimiripkan dengan wajahku, tapi dia mati disalib, kelak imbalannya bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat. Diulang lagi, wahai sahabatku, siapa di antara kalian mau yang wajahku dimiripkan dengan wajahnya, wajahku? Iya, tapi mati disalib. Imbalannya, kata Isa, besok bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, sudah. 3 kali berturut-turut Isa mengatakan itu. Malaikat pun mengeluarkan Isa dari teralis. Kalau orang Medan bilang jerjak, tahu teralis ya? Yang pintu lubang angin. Diangkat oleh malaikat ke langit, ruh dan jasadnya. Kok bisa? Ya bisalah, bagi Allah mudah. Sama dengan Rasulullah Isra Mi'raj. Jangan pakai teori fisika Pak dalam Isra Mi'raj, tidak akan pernah beriman. Karena teori fisika Rasul tidak pernah mungkin masuk ke Sidratul Muntaha, karena sana sudah hampa udara. Jadi kalau orang saintis membahas ini tidak mungkin masuk Pak. Dan ini bukan urusan otak, ini urusan iman. Makanya dimulai apa? Subhanalladzi, maha suci Allah. Kesucian itulah mengangkatnya, bukan fisikanya yang mengangkat Allah, mengangkat Nabi itu. Sekarang orang cerdas banyak protes Pak. Kemarin di RCTI sudah disusupkan orang jil itu. Saya ikuti di tukang bubur naik haji. Ini mau saya sampaikan karena saya mengisi pengajian di sana. Haji Muhyiddin, haji 2 kali. Iya, saya Pak ngisi di kajian di artis sekarang. Mau saya perbaiki akhlak mereka itu. Meskipun jangka panjang Pak. Satu anak kecil dimunculkan, anak muda di sana, menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan otak. Oh ini sangat tidak mungkin. Astagfirullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna. Allah ingin memamerkan keberkahannya lewat apa? Subhanallah, kesuciannya, kekuasaannya. Betul kan? Diangkatlah Isa, langsung masuklah ke rumah ini, diseretlah pasti ini si orang yang laki-laki tadi. Ibu jangan pernah ikut mengamini dan mengimani bahwa disalib itu adalah Yudas Iskariot. Tidak ada keimanan kita mengimani itu. Saya ulangi ya Pak. Islam tidak pernah mengajarkan, Rasul tidak pernah menyuruh kita mengimani yang disalib itu Yudas Iskariot. Kemungkinan besar ini dari Israeliat. Isu dari Israel ini. Batas keimanan kita, Isa tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Itu batas iman kita, selesai. Jangan ditambah-tambah. Saya pastikan dulu ya Pak. Jangan pernah terbetik 0,1% di hati Bapak mengimani bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot. Tidak ada kewajiban kita mengimani itu. Kewajiban iman kita, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan dimiripkan dengannya. Itu Al-Quran Pak. Jadi jangan Bapak, maaf, dari pemahaman sebagian tafsir orang-orang Ahmadiyah cenderung mengimani ini Pak, bahaya. Sedangkan yang saya katakan di Bethlehem tadi itu tafsir dari Ibnu Katsir Pak. Jadi Bethlehem itu nama desa kecil 8 mil dari timur sebelah Baitul Maqdis. Itu bukan kata saya. Kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmi, mereka bilang Bethlehem. Kalau mereka Shalom, kita Assalamualaikum. Kalau mereka Haleluya, kita Alhamdulillah. Itu bahasa Ibrani semua Pak. Haleluya, Haleluya. Kalau bahasa kita Alhamdulillah. Shalom, Assalamualaikum. Makanya sekarang saya sama pendeta Pak di ITB, mau pakai salib, Ambon, Batak, Flores, Chinese. Asal ketemu Shalom, Shalom, Shalom. Karena mereka kehilangan jati diri. Sementara Islam bertemu ada salam, berpisah ada salam. Mau masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk WC ada doa, keluar WC ada doa. Makanya tidak ada doa awal tahun, akhir tahun. Karena doa setiap saat, betul ya Pak? Jadi kalau ada ustadz mengajarkan doa awal tahun, akhir tahun, itu bid'ah. Ya? Ya Pak ya? Kok bengong ini saya lihat jamaah. Subhanallah. Ya terus.
yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Coba lihat, jelaskan Pak. Sebelah timur Baitul Maqdis lebih kurang 8 mil. Kenapa? Dituduh pezina. Makanya di surat 5 ayat 75 tadi disindir Allah. Dia seorang yang lurus Maryam, nggak mungkin berzina. Dia Bani Soleh, iparnya Nabi loh, iparnya Zakaria, saudaranya Imron, betul kan? Bukan orang pedalaman Tegal ini Maryam, bukan orang sembarangan gitu loh. Terus ayat 17, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Bu, penjelasan tafsir. Jadi waktu Jibril menemui Maryam, Bu, ditiup dari baju sebenarnya. Dari dari kantong bajunya, itu oksigen itu, tiupan itu masuk ke parji, vagina. Enggak berapa lama hamil. Jadi intinya sebenarnya ternyata semua penciptaan kecuali Adam dan Hawa itu harus lewat parji. Coba kita sperma, ini tiupan. Itulah tadi yang malaikat itu. Ditiupkan masuk ke parji tapi lewat baju, dari saku gitu masuk. Penjelasan tafsir seperti itu gitu. Ya. Udah, terus ayat 18, dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung pada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Bu, tahu nggak Ibu? Kalau Ibu difitnah orang sampai ekstrim berzina, karena namanya fitnah pasti tidak benar kan Pak? Yang benar itu namanya fakta, yang tidak benar namanya fitnah. Ibu tahu? Contoh karakter Maryam, pertama mengasingkan diri, kedua jangan mau diwawancari wartawan, yang ketiga jangan dekat media, yang keempat jangan banyak ngomong. Waktu ada kasus siapa yang cerai dengan suaminya Islam jamaah itu? Marsanda, betul? Saya kan ngisi tiap bulan di rumah beliau itu. Saya nasihatin sama Ibu Marsanda, Bu, mohon maaf ya Bunda, kalau bisa ketika sekarang fitnah rame terhadap ananda kita Marsanda, tolong Ibu hindari media. Makanya sekarang nggak pernah lah kan diwawancara, nggak pernah. Memang saya larang, jangan Bu. Ketika kita difitnah, hindari media, jangan banyak ngomong, dekatkan diri kepada Allah, bukan dekat wartawan. Wartawan nanti berkembang, silet gitu kan. Iya Pak, dibahas di sana kita nanti. Check and recheck, nggak perlu di recheck, namanya fitnah. Yang kedua, mengasingkan diri di mihrab. Mihrab itu apa Bu? Tempat sholat. Kalau di Indonesia mihrab itu tempat khotib Jumat, betul kan? Mihrab itu tempat sholat, tempat yang suci. Artinya Ibu menyingkir dari keramaian, karena mulut itu macam-macam. Jamu, jaga mulut. Karena cangkem begini ngomongin tentang kita. Saya sering dipitnah orang Pak, tapi saya nggak tanggapin. Dipitnah menggelapkan uang lah, segala macam. Pernah saya bendahara umum menggelapkan uang. Bagaimana mungkin saya menggelapkan uang aja nggak pernah saya pegang. Saya bendahara umum kok, pegang uang bendahara harian. Bagaimana saya menggelapkan uang aja nggak pernah. Kerja saya sebulan tanda tangan. Pak, laporan uang sekian, pengeluaran sekian, ini sekian, ini Pak sekian, udah tanda tangan. Tiba-tiba uang hilang, saya dipitnah menggelapkan uang. Saya hanya berdoa, ya Allah, ampuni orang yang memfitnah. Subhanallah, orang yang memfitnah saya tiba-tiba stroke, suaminya dipecat karena terlibat PKI. Subhanallah. Ya, terus ibu orang dipecat malah ketawa. Gitu. Terus surat 19, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Coba lihat Bu, seorang anak laki-laki yang suci karena bersumber dari Maha Suci, Rohul Kudus, roh yang suci. Makanya Ibu maaf, sebelum bergaul itu dengan suami kita Pak, berdoa dari setan yang terkutuk dan dari kedatangannya. Ya, itu harus berdoa. Makanya banyak berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ilhamkan kami, anugerah kami untuk selalu berzikir dan bersyukur dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Itulah kita baca habis sholat. Sunahkan itu membaca itu. Wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu dibaca Rasulullah setelah sholat fardu, ya.
Udah hafal itu, Bu? Insya. Dah terus. Surat 20 ayat 20, dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan Betul, aku Bu. bukan seorang pezina. Makanya dituduh pezina sama orang Yahudi loh memfitnah. Maryam berzina. Buntiang ada laki bako kira-kira bahasa Padangnya. Kalau bahasa kita Maryam buntiang, hamil. Dituduh berzina. Maryam sendiri bingung. Makanya datang ke rumah kakaknya, bajunya makin lama makin sempit karena dia gadis, Bu, belum pengalaman. Kan dia orang taat, bukan seperti sekarang rame-rame ke mall, bisa lihat internet apa itu hamil. Tiba-tiba di tafsir dijelaskan, bingung dia kok bajunya menyempit. Karena apa? Perut membesar. Kalau dulu kan gampang menyempit, beli dasar di Tanah Abang. Dulu kan tidak segampang itu. Iya Pak, di tafsir, bukan saya karang-karang ini Pak. Maryam bingung dijelaskan tafsir karena bajunya menyempit. Karena perut membesar, karena belum pengalaman. Yang kedua tidak yakin hamil karena suami tidak ada. Tidak ada laki buntiang. Ya terus Ayat 21, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Hanya biiznillah atas izin Allah. Terus Dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. ya terus Ayat 22, maka dia Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Ayat 23, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Bu, manusiawi kan? Manusiawinya muncul kan manusiawinya. Allah munculkan di sana. Di pihak lain Allah munculkan Maryam itu seorang yang soleh. Di satu pihak lain dimunculkan kemanusiaannya, wanitanya. Karena wanita itu imannya setengah dari laki-laki. Kecil dia dimunculkan manusianya. Jadi Bu wajar kalau suami nikah lagi nangis, tapi jangan lama-lama. 2 menit diam gitu. Jangan kelamaan. Inilah dasar kita membatalkan kelahiran Yesus dalam Kristen. Ibu lihat di rumah Kristen, pohon Natal dihiasi dengan salju-salju kecil, bukti kelahiran Yesus. Jawab Bu, waktu Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Kurma matang kalau suhu minimal 42 derajat. Mustahil musil salju. Kedua, mustahil kurma matang kalau musim dingin. Gimana matangnya, panas nggak ada. Yang ketiga, ini Injil. Kalau tadi Al-Quran mereka nolak, saya jelaskan. Di Injil ketika itu apa? Pengembala sedang mengembalakan kambingnya di malam hari. Bagaimana kambing dikembalakan suhu di bawah 0 derajat? Nggak masuk akal. Makanya ketahuan bohongnya Injil itu. Kurma nggak matang Pak, suhu 40 derajat. Makanya di Indonesia yang subur suhu itu dia apa? Di Polores. Jakarta jarang kan? Buahnya kecil-kecil. Di tempat saya sih buah kurma itu manis-manis segini. Cuma kecil-kecil. Di Wisma Asri itu Pak, itu kurma buah. Di Masjid Agung Al Barakah ini, itu kurmanya buah. Di depan kantor Gubernur Jakarta buah. Karena Jakarta panas, Bekasi panas. Tapi kualitas tidak sebagus di sana. Di Polores yang paling bagus. Sekarang dikembangkan kebun kurma massal di Polores itu, di NTT, karena suhunya panas. Mungkin di Surabaya bisa Pak. Cuma marah Risma nanti karena sana penghijauan nggak kurma, betul? Ya udah kita tinggalkan mereka, teruskan. Ayat 24, maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Bu, coba Ibu kalau cerdas ya. Bagaimana mungkin seorang yang hamil tua, tidak ada bidan bersalin, tidak ada dokter spesialis anak dan kandungan, disuruh menggoyang pohon kurma. Kalau bukan karena bantuan Allah kan nggak mungkin. Seorang wanita hamil menggoyang pohon kurma. Kalau Ibu menggoyang dompet suami masuk akal.
kerjaannya itu, betul kan? Tapi menggoyang pohon kurma enggak, Bu. Tapi kenapa ditampilkan? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Bahwa, Bu, dengar ya, Bu. Orang yang pasrah, orang yang yakin akan ditolong. Pertama, dia pasrah, kedua yakin, yang ketiga dia singkan, yang keempat difitnah. Orang difitnah doanya dikabulkan, diijabah karena posisinya teraniaya. Jadi kalau ibu dizolimi suami, banyak berdoa, bukan banyak ngomel. Tengah malam ibu bangun, ya Allah, 30 tahun aku mendampingi suamiku, gajinya 40 juta sebulan. 1 bulan ya Allah aku hanya diberikan 5 juta. Mudahkan dan murahkan ya Allah hatinya agar memberikan kepadaku. Oh, belum dikabulkan Allah, gampang, diam-diam ambil dari dompetnya. Dibolehkan, boleh. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, suami saya sangat pelit ya Rasulullah, boleh aku mengambil uangnya tanpa izin? Silakan, boleh. Tapi sebatas kebutuhan ibu, kata Rasulullah. Misalnya ibu megang deposito, setiap bulan ambil 5 juta, 5 juta, 5 juta, karena kebutuhan ibu 10 juta, karena suami pelit. Boleh Pak, jawab Rasulullah, silakan, tapi jangan melebihi kebutuhan. Ada nggak suami ibu di sini pelit? Nggak usah ngaku lah, mana tahu ada di sini kan nggak enak gitu. Jadi kita haram Pak pelit kepada anak istri kita Pak, karena kita cari makan memang untuk mereka. Kita sedekah kepada teman kantor, pahala 1, memberikan makan anak kita 3 kali sehari semalam, pahalanya 2. Kalau anak bapak 3, berarti 3 kali 2 6, istri 1 dapat 2, 6 tambah 2 8. Makanya kita butuh banyak istri, banyak anak supaya pahala banyak. Iya Pak. Bayangkan istri saya kalau 4 kali 2 8, kali 3 kali makan. 8 kali 3 berapa Mas? 8 3 24, anak saya 10 kali 2 20 sampai 34 54 pahala saya per hari otomatis ngalir sama saya. Tapi syaratnya istri 4. Jadi Islam itu ilmiah, ada korelasi poligami dengan pahala. Tapi Ibu kalau saya ngomong ini kan sentimen, coba aja udah miring-miring semua ini. Tapi dengan catatan kita harus adil Pak. Adil di sini bukan adil hati, adil jasmani. Jadi kalau ibu menuntut adil hati, nggak mungkin. Rasulullah lebih sayang kepada Aisyah daripada istri yang lain loh Pak. Tapi jasmani Rasulullah adil. Apa contohnya? Saya punya anak 3, istri 1, saya kasih uang belanja 7 juta sebulan. Saya nikah lagi punya istri 1, belum punya anak, cukup 3 juta sebulan, itulah adil. Kalau saya kemudian lebih mencintai istri muda saya, masuk akal karena masih muda, masih fresh. Makanya kalau kita menikah dengan wanita perawan Pak, dianjurkan, disunahkan dalam Islam, malam-malam kita lebih banyak di rumah istri muda daripada istri tua. Tapi kalau kita nikah dengan janda, malamnya sama dengan istri pertama kita. Itu hadis loh Pak. Makanya saya katakan kemarin, perang saja pun orang baru menikah tidak wajib. Kemarin kan kajian kita kan, yang tidak wajib perang orang tua, anak-anak, wanita, santri, ulama, dan orang yang baru nikah. Jadi bagaimana hukumnya bapak-bapak supaya jangan berangkat perang? Anjurkan aja nikah lagi Bu. Cuma ibu-ibu tempat lain bilang begini, Pak daripada nikah lagi mendingan perang sekalian mati katanya. Sadis juga ini ibu-ibu. Perang aja Pak sekalian, daripada poligami mendingan perang mati sekalian katanya. Padahal suaminya itu Bu. Subhanallah. Jadi gendang perang sudah berbunyi, pasukan sudah berbaris, mau diberangkatkan Rasulullah. Tiba-tiba masuk anak muda ke tengah barisan. Dipanggil Rasulullah, wahai anak muda, ya Rasulullah, bukankah kemarin kau yang baru menikah? Iya, enggak jadi perang, bermesraan dulu dengan istrimu. Nggak wajib perang Pak, jadi Bapak nikah aja lagi. Persoalannya yang sana ngamuk. Ya Pak ya, paling berat ngomong itu di Indonesia. Saya udah bolak-balik Bu, izinkan ya Bu, suami Bu nikah lagi. Ibu pahala pasti surga. Wajib ibu masuk surga ketika suami nikah lagi. Tapi dengan catatan ibu peringatkan suami, Mas, saya ikhlas kamu menikah lagi, tapi harus adil. Ketika tidak adil, saya takut, saya nggak enak, Mas masuk neraka. Kasihan Mas capek mencari nafkah tapi neraka. Kasihan Mas, mendingan batalkan kalau nggak bisa adil. Cuma bagaimana kita mau adil, mau tahu adil, nikah aja belum, makanya nikah dulu baru tahu adil gitu loh.
Wanita kan sering protes. Bagaimana mungkin Pak suami saya adil? Saya bilang, bagaimana ibu tahu suaminya adil? Nikah aja belum, nikah dulu baru tahu adil. Betul kan? Kok ibu berani mengatakan suami bisa tidak adil? Nikah aja belum, nanti kok nggak adil baru mundur. Mas, cerai aja mas. Saya lihat istri muda. Ini kasus, nggak tahu saya kalau jamaah sini ya. Ternyata suaminya nikah lagi, istrinya ikhlas. Sudahlah Pak, saya ikhlaskan saja katanya. Belakangan Pak, istrinya ternyata bukan orang benar, bukan orang baik, bukan orang soleh. Saya ajak ngaji, dia nggak mau, kata istri tuanya. Kemudian mengatakan dia tidak mau punya anak dari suami saya. Saya suruh cerai Pak, saya minta. Kira-kira salah nggak saya Pak? Bagus. Suami ibu terpelihara dari neraka, saya bilang. Nggak apa-apa Bu, izinkan aja dulu, lepas aja dulu suami, lepas dulu. Nikah dulu, nikah. Bapak-bapak senang memang kajian ini nih. Memang harus nikah dulu. Walaupun saya belum ya. Belum ngaku. Ya terus mas. Terus sudah nggak usah dibahas. Ayat 26. 26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Ibu lihat Bu, dilarang berkomunikasi dengan orang sekitar. Jadi Bu kalau difitnah, jangan layani omongin orang. Jangan tanggapi komentar orang. Jangan tersinggung ibu disindir. Jangan ibu bangga ketika dipuji. Itu bukan tugas kita. Dipuji urusan kamu, dicaci saya tidak akan pernah marah. Karena saya berbuat karena Allah. Saya hamil karena Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman itu Pak, dipuji tidak pernah bangga, dicaci tidak marah dia. Kenapa? Saya berbuat karena Allah. Kok terserah Bapak menilai saya. Saya hanya menyampaikan, Bapak yang menyimpulkan. Simpulkan aja sendiri. Setiap orang punya kesimpulan sendiri kok. Sepakat ya Pak? Terus. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Bu, coba lihat. Aku tidak akan berbicara pada hari ini. Kepada siapapun katanya. Tapi coba lihat Bu. Karena ketulusan dan kepasrahan Maryam, makan minum langsung diurus oleh malaikat. Subhanallah. Kalau ibu membaca ini pakai hati Bu, merinding bulu roma kita. Subhanallah. Orang-orang yang taat itu ya, dilayani malaikat loh makan minumnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairun nisa fil ardi arba. Sebaik-baik wanita di muka bumi ada 4. Pertama Asiyah, istri Firaun. Yang kedua Maryam, yang ketiga Fatimah, yang keempat Khadijah. Jadi ibu mengadaptasi kepada 4 wanita kalau mau masuk surga, bukan kepada Raden Ajeng Kartini atau kepada Ani SBY, bukan. Asiyah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Nanti kita bahas di sini keunggulan 4 wanita ini tahun 2018 insya Allah. Masih lama ya, iyalah. Terus ayat 27, kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ibu tahu apa? Kamu Maryam mempermalukan kami. Kamu Bani Soleh kok kamu punya anak. Oh Allah takdirkan Bu. Isa ngomong sendiri di ayat 30. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Di kandungan Isa mengatakan, aku diberikan kitab dan aku seorang nabi. Kalau bahasa kita masalah buat lo gitu. Waktu bayi nih Isa ngomong. Karena dituding ibunya, Allah takdirkan anak yang digendongan itu ngomong. Buka terus 27 sampai 36. Terus 28. Iya 28. Ayat 28, wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Iya, kenapa kamu berzina? Keluar dari mihrab Pak, sudah bawa anak, sudah lahir Isa. Oh makin besar fitnah. Jadi orang ngomong, keturunan kamu bukan keturunan orang jahat. Kamu orang-orang baik, kenapa punya bayi sekarang? Sakit loh Bu itu, sakit nggak Bu? Orang sekarang juga banyak melahirkan nggak punya suami Pak. Kenapa? Oh seperti Isa nggak punya bapak lahir katanya. Itu zina saya bilang. Ya terus. Ayat 29, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Nih.
nunjuk anaknya. Apa katanya? Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ayat 30, dia Isa berkata, Langsung kan Bu? sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong ini siapa? Waktu dah kok Allah. Sedang digendong Bu. Biar dia aja yang jawablah kira-kira begitu. Subhanallah. Makanya kebahagiaan tertinggi yang kita dapatkan ketika difitnah kita lulus. Ketika diuji kita menang. Ketika diturunkan musibah kita sabar. Ketika doa belum dikabulkan kita tidak putus asa. Itulah orang beriman, kita pemenang. Terus Ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Terus Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. berarti Isa Islam. Aku sholat, aku zakat, aku berbakti kepada ibuku, birrul walidain. Karena dia orang soleh. Orang Kristen bangga begini. Pak lihat, lebih banyak Isa dimuat loh. Isa disebut dalam Al-Quran itu 25 kali kata Isa. Sementara kata Muhammad, Ahmad cuma 5 kali. Ada surat Maryam Pak. Berarti hebat kami. Saya jawab, kenapa banyak Allah mengklarifikasi Maryam dan Isa? Karena pada saat itu Maryam difitnah, perlu klarifikasi dari Allah yang menciptakannya. Sementara Rasul tidak ada difitnah ketika itu. Untuk apa klarifikasi? Anda nggak usah mangga berlebihan. Yang kedua, Allah membesarkan hati Maryam karena dia fitnah. Sama dengan anak kita, dilecehkan orang sekolah. Apa jawab kita sama anak? Kamu jangan kecil hati anak, dilecehkan orang kita miskin. Tapi lihat prestasi kamu, ranking 2 loh nak kamu sekolah. Kamu harus bangkit nak, kamu harus bangga nak, kamu harus bersyukur. Betul, mama bukan orang mampu. Ayahmu cuma tukang ojek, itu pun Gojek mau di stop lagi sama negara. Iya, tapi harus bangga nak. Kamu itu berprestasi. Gembirakan anak kita seperti itu. Jangan minder. Orang bilang, Pak, Bapak GR. Mendingan GR daripada minder, saya bilang. Betul ya? Terus. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Coba lihat Bu, kenapa dikatakan aku tidak dijadikan aku sombong celaka? Karena Isa itu orang soleh. Sementara kalau Allah maha sombong, al-mutakabbir. Kenapa Allah maha sombong? Karena dia punya semua. Yang punya ruh kita siapa Bu? Allah. 1 detik pun kita tidak bisa menahan ruh dari keluar dari tubuh. Padahal dia berada di tubuh kita. Tapi kenapa kita sombong? Karena tidak beriman. Kalau naik Alphard, naik Fortune, tempat hajatan pesta, berhentinya persis di depan hajatan itu. Keluar dari Fortune. Tapi kalau naik bajai 1 kilometer berhenti dia. Isin. Tahu isin Pak? Malu. Sengaja pintu Alphard yang otomatis dia pun keluar. Begitu naik Gojek 300 meter. Bu pestanya masih jauh Bu. Gak apa-apa Pak, gak enak gitu. Berarti hidup tidak ikhlas Mas. Kalau orang ikhlas itu kemana-mana dia santun, ngomong apa adanya. Nyumbang 100 juta dia sebut nama, nyumbang 10.000 sebut nama. Pak mohon maaf saya nyumbang 100.000. Nama ibu siapa? Hajjah Sabariyah. Udah. Bulan depannya nyumbang 10.000. Nama ibu Hajjah Sabariyah. Itu jujur dia Pak. Ikhlas hidup itu. Banyak dia tidak sombong, sedikit tidak gengsi. Orang kadang Pak nyumbang 10 juta sebut nama, nomor HP, BB, WA semua masuk. Begitu nyumbang 10.000, hamba Allah. Enggak usah lah Pak, enggak usah buat nama boleh, buat hamba Allah gitu kan. Hamba Allah 10.000. Begitu kecil di bawah-bawahnya Allah, begitu besar namanya yang diangkat. Berarti Allahu Akbar takbirnya tidak benar, betul? Iya, banyak kan gitu kan? Oh buat lah nama hamba Allah, begitu nyumbang 10 juta. Datu mangkuti ameh, tungki ameh gitu. Subhanallah. Terus Ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan Ibu hidup lihat, kembali. kalau dia Tuhan tidak mungkin berdoa. Semoga dilimpahkan kesejahteraan kepadaku. Tuhan tidak mungkin berdoa. Yang kedua, waktu Yesus disalib di Matius, teriak apa Pak? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani.
Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan, Pak Pastor. Tuhan yang mana lagi dia panggil, dia teriak ketika disalib. Eli itu Elia, bahasa Ibrani Tuhan. Atau Yosua. Artinya Tuhan. Teriak dia, Pak. Kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan, kan? Kenapa Anda mempertuhan? Jadi Bapak kalau mau jujur, biasakan dialog, Pak. Jadi kalau Natal ini, nanti tanggal 25 Desember, kalau mereka mengatakan, kenapa sih orang Islam itu sih, kami sudah rajin, toleransi, mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa sih Bapak sesusah itu mengucapkan Natal? Bilang aja, Pak, Natal itu nuansanya kelahiran Yesus dalam pandangan Bapak sebagai Tuhan, kami sebagai Nabi, Pak. Hukumnya haram. Tolong pahami, Pak. Yang kedua begini, kami menghindari kebohongan publik. Kalau menurut Katolik 25 Desember kelahiran Yesus, sementara Protestan tanggal 1. Sampai sekarang tidak ditemukan data otentik kapan sebenarnya Yesus itu lahir. Tidak ditemukan akte kelahiran di kantor kelurahan di Bethlehem. Enggak ada, Pak, akte kelahirannya di Bethlehem. Rasulullah itu jelas, Pak. Sampai sekarang kan antum enggak tahu kan kapan Isa lahir. Rasulullah jelas kok, 12 Rabiul Awal tahun Gajah hari Senin, meninggal hari Senin. Karena sakit panas 3 hari berturut-turut. Selesai, ada data. Bapak tahu, seksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Advent mengharamkan darah dimakan, semua jenis darah. Katolik Bunda Maria setara dengan Yesus. Protestan tidak menghormati Bunda Maria seperti Yesus. Saya bilang, sesesat-sesat umat Islam, kitab kami Al-Quran, sesesat-sesat pentolan Islam, Muhammad Nabi kami, sesesat orang Islam, Allah tetap Rabb kami. Kalau Anda tidak, Yesus sendiri seksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka tidak ada Natal, tidak ada tahun baru, seksi Yehova. Nulisannya seksi Yehova. Saya pernah berdialog dengan tokoh seksi Yehova, 2 kali saya dialog dengan mereka kemarin. Jadi kalau saya serang tentang ketuhanan Yesus susah, Pak. Kenapa? Kami nggak bertuhan kepada Yesus, Pak, situ orang katanya. Yesus itu dalam pandangan kami Nabi sama dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak bertuhan kepada Yesus, makanya mereka nggak ada Natal, Pak, seksi Yehova. Luar biasa, mereka punya sekte banyak. Sekarang muncullah di Islam kan Ahmadiyah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, muncul sekarang jin, jaringan Islam Nusantara. Anti jenggot, anti gamis, segala macam anti. Tapi cinta dasi, cinta jas. Cinta apa lagi? Cinta hotdog, herder, pizza hut. Harusnya kita lebih bangga makan apa? Karedok daripada hotdog. Betul? Ini enggak gengsi makan karedok. Harusnya ya. Subhanallah, kasihan saya lihat umat Islam kejebak dengan pola pikir Yahudi. Ya, terus Mas. Ayat 34, itulah Isa putra Maryam Isa putra Maryam yang berkata jujur. Ulangi. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Terus ayat 35, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36, Isa berkata, dan sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Haza siratim mustaqim. Betul? Bu, kesimpulan hari ini. 1. Diharamkan mengucapkan Natal, Tahun Baru dan menghadiri acara dan membesar-besarkannya. Bukan sekadar 25 Desember loh, Pak. Termasuk Tahun Baru itu. Karena iman Protestan kelahiran Yesus 1 Januari. Yang kedua, jelaskan secara objektif, secara akidah. Jujur kita ngomong. Maaf Pak Pastur, Pak Pendeta, Pak Sihombing, Pak Situmorang, kecuali saya. Kami bukan tidak menghargai Bapak, tapi ini persoalan akidah. Kami haram mengucapkan itu karena dimensi iman Bapak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dalam pandangan kami, Isa sebagai Nabi. Oh maaf Pak, kami nggak beriman kepada Al-Quran. Buka Yohanes 17:3. Ayo masuk. Ya. Kalau mereka ayat Al-Quran Yohanes 17:3. Pak Pastor, kalau Bapak ayat Al-Quran masuk akal, Bapak kafir. Kalau kafir kan terlalu keras kasar, non muslim.
Apa isinya? Inna hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Terdiam pendeta itu. Inilah hidup yang mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus utusan Allah. Yohanes 17:3. Mana dalilnya Al-Quran? Surat 61 ayat 6. Habis waktu ya? Sampai jam berapa ini? 11. Oh hebat ibu ya, tambah lagi nih. Buka surat 61 ayat 6. Yang cepat mas, biasanya saya jam 9 selesai nih. Surat 61 ayat 6. Ayat 61. Surat 61. Surat As-Saff ayat 6. Udah ketemu sebentar mas, udah ketemu? Belum, tunggu mas. Ibu sudah di belakang ini belum? Surat 61 ya Pak. Al-Qasas ya? As-Saff. Ayat As-Saff ayat 6. Ayat 1 buka. Udah ketemu? Ayat Mas langsung. Surat 61. 61 ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Lagi-lagi kan Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Terus? Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, kesimpulannya Pak Pastor, Isa sendiri menggiring agar mengikuti agama Islam, karena Isa mengatakan akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Ikutilah. Oh, mereka mengatakan, mana betul? Mereka mengatakan, oh saya nggak percaya Pak sama Quran. Iya, buka Ulangan. Bible pasal 18 ayat 18 sampai 19. Kedua, Matius pasal 24 ayat 15. Ini apa bunyinya Bu? Ini paralel dengan Al-Quran surat 61 ayat 6. Luar biasa Bu. Al-Quran tadi Isa mengatakan akan datang seorang nabi setelahku bernama Ahmad. Oh ini Al-Quran Pak, kami nggak imani. Ini Injil Pak. Akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ciri-ciri nabi tersebut: 1. Memakai kendaraan kuda putih. Kedua, berbusana putih-putih. Yang ketiga, pedang di tangan kanannya. Yang keempat, jika menyebut firman Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Persis ciri-ciri itu ditemukan pada Muhammad. Busananya, kendaraan Rasulullah kuda putih, warna yang paling senangi putih. Beliau memimpin perang 27 kali pakai pedang. Yang ketiga, semua Al-Quran 114 surat pakai Bismillah. Kecuali apa? At-Taubah surat 9. Jadi kalau mereka mengelak di surat 31 ayat 1 surat 61:6 ini Al-Quran, di Bible ada Bu perintah mengikut Muhammad. Akan lahir seorang nabi bernama Ahmad. Di sini Matius 24:15, Yesus menjawab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan kepada dunia aku diutus. Jadi kalau ada Katolik orang Jawa, Protestan orang Batak, neraka karena yang diutus keturunan Bani Israel. Jadi kalau ada pastor ke rumah ibu jangan emosi, jawab pakai Bible aja karena mereka Kristen. Nun sewu ya Pak Pastor, panjenengan saking pundi? Saking Jawi. Jawi ini pundi? Kulon Progo. Onje. Menika lho Pak Pastir, panjenengan aja tersinggung nggih. Sing jenenge ditebus karo Yesus keturunan Bani Israel, panjenengan wong Tegal. Enggak masuk diutus, enggak masuk ditebus, jadi neraka, finnar, go to hell. Ojo tersinggung nggih panjenengan. Mana dalilnya? Matius 24 ayat 15. Yesus menjawab. Tahu enggak asbabun nuzul ayat ini? Kira-kira begitulah kalau bahasa Arabnya. Asbabun nuzul ayat ini turun, ada seorang dari Asia wanita minta doa kepada Yesus. Wahai
Tuhan Yesus tolong doakan saya. Dia bawa anak kecil Pak. Oh nggak bisa Bu, ibu orang Asia. Saya hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Mendoakan orang di luar Bani Israel pun haram. Apalagi ibu orang Jawa, Jogja. Iya Pak, ini objektif loh ini. Ilmiah loh, bisa buktikan secara ilmiah. Makanya kalau saya dialog dengan pastor pendeta, 2 jam insya Allah Islam. Ibu kalau ada saudara ibu orang Jogja, maaf ya Bu, Jawa Tengah, Pak D Ibu masih Katolik, Bude masih Katolik, bawa aja ke rumah, dialog dengan saya. Nggak usah bawa apa-apa, bawa parcel aja cukup gitu ya. Iya, sering orang ke rumah kok, kayak kemarin ada pasangan beda agama ke rumah, ada pejabat ke rumah, 2 jam kembali Islam, insya Allah atas izin Allah. Jadi ibu punya adik kandung masih Katolik fanatik di Jogja, liburan suruh ke sini bawa ke rumah. Jalan-jalan yuk dek, ada teman bapak, teman masmu di sana. Nanti saya nggak langsung pulgar, oh masuk Islam, enggak. Oh ya ini adik bapak ya, dari mana Jogja? Muslim ya mas? Oh enggak Pak, saya Katolik. Oh iya mas. Oh bagus ya bagus. Dalam hati saya bagus masuk neraka maksud saya. Oh iya, menurut mas siapa Yesus? Oh sebagai Tuhan Pak. Mohon maaf ya mas, jangan tersinggung. Saya selalu memulai begitu dialog. Setahu saya Yesus tidak pernah loh mas mengaku Tuhan dalam Bible. Coba mas buka. Mas bawa Injil? Enggak Pak, cuma jalan-jalan sama mas saya ini. Oh iya sebentar ya mas. Saya panggil anak saya. Nak tolong ambilkan Injil ayah di mobil. Baru saya buka satu-satu. Tolong loh mas, coba enggak ada loh mas. Coba ini, masnya mas aja bapak ini muslim loh, jamaah as-salam. Coba lihat jenggotnya, luar biasa. Betul kan? Jadi saya kalau orang Jawa yang diskusi dengan saya insya Allah bisa lembut kok. Tapi kalau orang Batak saya habisi Pak. Kalau sampai besok kau tak masuk Islam mati, neraka kau bilang. Iya pernah Pak gitu, saya neraka kau saya bilang. Aku aja di situ orang Islam, gue bilang nenek moyangku kafir di Samosir, sama-sama nenek moyang kita bilang. Apa jawab dia? Tak enak pula bang, orang tua di Tapanusana Kristen. Jadi orang tua kau masuk neraka, mau masuk neraka kau saya bilang. Kalau saya kick habis kalau dengan orang Batak dialog, karena saya Batak. Ya kalau orang Jawa, nun seunji. Panjenengan dora senggung gitu loh. Harus dibujuk dulu kan. Apalagi orang Solo. Baik, mendengar sih enak. Yang ngomong ini Pak hampir 2 jam loh. Saya dari tengah 4 berangkat dari rumah tadi. Kita sambung bulan Bu, mohon saya paksa beli ini yang kemarin Ibu nggak dapat. Saya bawa banyak ini. Jaga agamamu jangan sampai murtad tanpa sadar. Tolong dibeli kasih hadiah sama anak-anak kita. Risiko terburuk besok ini Bu, pemurtatan tanpa sadar. Sifat karakter. Di antaranya saya nggak setuju dengan umat Islam sekarang. Kenapa? Ikut-ikutan perayaan ulang tahun, haul kematian, ulang tahun pernikahan, ulang tahun masjid, ulang tahun organisasi, ulang tahun. Oh nggak ulang tahun apa Pak? Milad. Diganti dengan bahasa Arab Pak yang agak keren. Haul kiai. Yang kedua Pak, nih saya paksa lagi nih, sering saya bawa, tapi kadang yang laku cuma 7-8. Ini penting sekali dibaca, intisari akidah. Nah, membenahi keluarga Ibu, keluarga sakinah. Beli Bapak 45, bagikan sama orang tidak mampu. Pak, mohon maaf tolong dibaca. Kita sudah dakwah lewat buku. Saya dakwah lewat ceramah, Bapak lewat buku. Yang ketiga, Bu, Ibu yang belum punya Sahih Muslim silakan ini. Jadi sering saya bawa ini kenapa? Karena di sini ada kandungan akidah, akhlak, muamalah, syariah. Sahih Muslim bukan Bukhari. Kenapa saya bawa Sahih Muslim? Karena Sahih Bukhari ada di sini. Masalahnya apa Pak? Karena Muslim muridnya Imam Bukhari. Ya, silakan Bapak yang berminat di mobil Innova, persis kelihatan dari sini warna putih. Yang berminat silakan, yang nggak berminat keterlaluan. Kok nggak punya uang ngutang sama sebelah. Buku ini penting Pak, sudah saya seleksi. Insya Allah berdasarkan Al-Quran Sunnah. Mobil Innova sebelah putih sebelah kiri. Terima kasih. Kita tutup dulu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingatkan ibu-ibu bapak yang belum hadir, yang hadir baru, Al-Ihsan Kemis malam Jumat besok. Di mana Pak masjidnya? Di sini ya. Sana. Iya, maksudnya meyakinkan yang belum tahu maksudnya Pak. Terima kasih.